sore-sore tapi masih tetap on nih untuk mendengar kuliah atau presentasi kita pada sore hari ini. Itu bagi dokter-dokter sekalian yang belum familiar dengan studium generale. Jadi studium generale ini adalah em, tinjauan atau refreshing ilmu muskuloskeletal dari para konsulen di kita di RSCM FKUI. Dan kebetulan sekarang kita udah yang ke-21 nih studium generalenya. Studium general yang ke-21 di tanggal 21. Nah, pada sore hari ini, narasumber yang akan memberikan eh, materi atau paparan adalah Dr. Marcel. Beliau nanti akan memaparkan mengenai imaging analysis of cartilaginous tumor. Dr. Marcel, selamat sore, Dok. Selamat sore. Suara saya jelas kan? Jelas, jelas, Dok. Alhamdulillah. Selamat sore pada para pemirsa. Boleh, Dok, kira-kira sudah ready nggak, Dok, untuk dipaparkan materi? Sebentar. Cek dulu. Ini ke-21 ya? Usaha itu, Dok, udah Tak disangka. Ke-21 pada tanggal. 21. Waduh. Apakah ini suatu pertanda? Pertanda Kenapa ya? ada bonus. Ada potong kambing lagi nggak, Dok? Kambing virtual. Oke, screen 2 share. Mohon konfirmasi udah kelihatan atau belum? Ya, udah kelihatan, Dok. Oke, saya langsung mulai. Ya, silakan, Dokter. Baik, terima kasih Dokter Alia atas introduksinya. Selamat sore pada para pemirsa Jakmus sekalian yang saya hormati. Kita ketemu lagi pada sore hari ini untuk Studium Generale yang sebenarnya sedikit banyak merupakan kuliah umum mengenai radiologi muskuloskeletal yang ditujukan bagi semua komunitas medis, baik itu dokter umum, PPDS, dokter spesialis, dan semuanya yang interest dengan muskuloskeletal. Sebenarnya materi-materi ini adalah materi yang sangat bervariasi ya, tapi sedikit banyak tujuannya lebih kepada untuk lebih memperkenalkan lebih jauh mengenai radiologi muskuloskeletal untuk saat ini sudah sejauh mana perkembangannya, baik secara keilmuan maupun teknologi dan lain sebagainya. Jadi memang bisa dibilang topiknya tidak ada batasan dan mungkin agak bersifat buat sebagian orang agak teknis, tapi buat yang lain mungkin bisa bersifat sebagai pengenalan dini. Bagi yang sudah mahir atau sudah tahu, barangkali kadang pernah lihat bahwa topiknya ini pernah disampaikan dalam kesempatan yang lain. Topik ini memang pernah saya bawakan pada acara pertemuan tumor muskuloskeletal Asia Pasifik eh, 2 minggu lalu kalau tidak salah. Dan cuma tentunya saya lengkapi lagi dan saya update beberapa hal, ya, saya tambah dan ini juga pernah sedikit banyak dibawakan sebagiannya pada pertemuan tahunan Perkumpulan Muskuloskeletal Indonesia (PRAMI) di Surabaya bulan bulan lalu ya. Nah, jadi berhubung toh acaranya sudah lewat, jadi sekarang materi ini tentunya saya share juga yang lain bagi yang waktu itu mungkin tidak dapat menghadiri, jadi bisa juga ikut melihat, menyimak, dan beroleh manfaat. Baik, yang saya akan paparkan saat ini adalah bagaimana kita, dokter radiologi, melakukan analisis dari gambaran radiologi untuk tumor-tumor tulang rawan. Dan kita tahu bahwa tumor itu topik yang bisa dibilang sulit karena frekuensinya yang jarang. Tetapi meskipun jarang, sekalinya ada sangat penting karena tata laksananya bisa sangat berbeda apabila dia tumor atau bukan tumor, jinak atau ganas, atau tengah-tengah, ya, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu sedikit banyak kita memerlukan pengetahuan ini. Kenapa tumor tulang rawan? Nah, karena tumor tulang rawan itu secara imaging mempunyai karakterisasi yang khusus ya. Yang kadang kalau kita bisa mengenalinya, maka jadi sangat mempermudah kita dalam menegakkan diagnosis tentunya. Dan kalau diagnosis sudah tegak, tentunya dengan mudah
dapat merancang atau merencanakan evaluasi lanjutan, baik follow up jangka panjang, evaluasi pasca terapi dan sebagainya. Nah, karena kompleksitasnya, maka saya dalam kesempatan ini berusaha untuk memaparkan hal-hal yang bersifat konseptual, hal-hal yang bersifat kunci ya, poin-poin utama atau kata-kata kunci yang penting untuk kita ketahui ya, supaya tidak terlalu distract dengan berbagai macam istilah-istilah yang barangkali kalau kita baca sendiri juga suka agak bingung ya. Baik, presentasi ini saya tidak didanai oleh siapa-siapa ya, jadi tidak ada ikatan apapun. Nah, sebagai pendahuluan tentunya bisa kita ketahui yang namanya tumor tulang rawan ini merupakan kelompok dari tumor tulang yang mempunyai kekasan yaitu sel tumornya memproduksi matriks tulang rawan ya. Dan dalam hal ini frekuensinya bisa dibilang cukup banyak. Untuk yang tumor tulang rawan ganas atau kondrosarkoma itu bahkan dikenal sebagai peringkat 3 dari seluruh tumor-tumor tulang primer yang ganas ya. Jadi lumayan lumayan penting untuk menjadi perhatian ya. Tumor primer malignan yang pertama tentunya multiple myeloma, yang kedua adalah osteosarkoma ya. Sementara tumor tulang secara umum yang bukan primer tapi termasuk yang sekunder itu yang paling banyak ya, yang metastasis tulang. Nah, tantangan dari imaging untuk tumor tulang rawan. Pertama adalah dalam konteks diagnosis, ya, yang nanti akan saya fokuskan di sini. Yang kedua, setelah menegakkan diagnosis tentunya adalah bagaimana kita membedakan yang mana ini yang jinak, yang mana yang ganas, dan yang mana yang tengah-tengah. Nah, dan ternyata secara imaging kita bisa membedakan ketiga hal tersebut. Nah, untuk itu ada banyak modalitas yang tentunya berperan, tapi khusus untuk yang satu ini, utamanya yang berperan adalah radiografi dan MRI yang pada sore hari ini akan menjadi fokus bahasan saya. Nah, kita tahu bagaimana gambaran radiografi dari tumor tulang rawan, bukan kita semua kali ya, barangkali yang dokter radiologi umumnya tahu, atau sejawat klinisi yang banyak berjibaku urusan tumor biasanya tahu. Nah, utamanya dari gambaran X-ray atau gambaran radiografi dari tumor tulang rawan, khasnya adalah ditemukan kalsifikasi di dalam tumornya. Dan kalsifikasi ini untuk tumor tulang rawan mempunyai pola yang karakteristik. Pada gambar yang sebelah kiri ini kita bisa lihat ini adalah proximal humerus, epimetadiaphysis proximal, dan kita lihat di intramedula atau di sentral dari tumor ini, kita melihat ada bintik-bintik kalsifikasi yang tersebar di sepanjang metadiafisisnya. Dan kita perhatikan bahwa bentuk kalsifikasi ini unik, yaitu bentuknya berkelompok, ada yang bulat-bulat, ada yang berbentuk koma, ada yang kayak huruf O atau kayak cincin di sini. Ini ada yang bintik-bintik kecil seperti pungtata, ya. Ada yang bilang seperti arkus dan cincin atau seperti huruf C dan J, ya. Atau kadang ada yang rombol seperti kayak popcorn ya. Bagi yang suka makan popcorn ya, tapi kalau orang nggak tahu popcorn bisa lain. Nah, ini yang menjadi karakteristik. Jadi biasanya begitu sudah menemukan gambaran ini pada foto radiografi, yang mana radiografi biasanya menjadi pemeriksaan pertama, maka kita langsung berpikir, ini adalah ada unsur tulang rawan di dalamnya, apapun barangnya itu. Ya, jadi kemungkinan ini adalah ada komponen tulang rawan. Nah, kemudian yang penting juga diingat, ternyata ada sebagian juga yang tidak ada kalsifikasinya. Sialnya demikian. Ada komponen tulang rawan yang tidak terlihat kalsifikasi seperti ini. Jadi artinya ini bukan sesuatu yang absolut. Bukan berarti tidak ada kalsifikasi, maka bukan tumor tulang rawan. Hal kedua yang bisa kita lihat dari tumor tulang rawan ini secara radiografi adalah adanya scalloping pada korteks.
Seperti kita lihat di sini, kalau kita perhatikan di tepi korteks dari daerah lesi ini, kita lihat korteksnya tidak rata. Ada bagian yang irreguler atau seperti bergelombang di bagian medial dari daerah metadiafisis korteks ini. Bedakan dengan bagian lateralnya, di mana sisi dalam korteks tulang ini lurus, reguler, utuh. Sementara bagian ini ada sedikit berlubang-lubang atau bergelombang permukaannya. Ini yang disebut sebagai end-osteal scalloping, yang mana di situ terjadi indentasi dari permukaan dalam korteks akibat ekspansi atau perluasan dari tumornya. Nah, tentunya dengan adanya lesi tumoral ini, maka trabekulasi tulangnya jadi rusak. Sehingga kita tidak melihat trabekulasi, dan kita melihat di antara kalsifikasi ini terdapat area-area radiolucent yang tersebar yang disebut area-area osteolisis. Ya. Dan tentunya dalam jumlah atau tergantung dari derajat keganasannya, pada derajat keganasan yang lebih besar, tentunya kita akan melihat destruksi, ya. Destruksi dan juga bisa sampai ekspansi ke jaringan lunak sekitarnya yang pada gambar ini kelihatannya belum ya. Tetapi artinya kita bisa membayangkan bahwa dengan pemeriksaan seperti ini, maka hal yang menjadi kelemahan dari radiografi adalah ukuran. Artinya bahwa belum tentu ukurannya adalah di sebatas bagian yang ada kalsifikasinya. Biasanya lebih. Sehingga kalau kita menilai perluasan tumor berdasarkan foto polos ini saja, maka besar kemungkinan kita akan underestimate atau keliru memperkirakan ukuran tumornya, yang kita akan mengatakan dia bisa jadi lebih kecil daripada ukuran yang sesungguhnya. Ya. Nah, ini adalah contoh yang lain, kasus yang lain, ya, yang kasus beneran yang saya dapat, di mana ternyata kalsifikasinya tidak sebanyak itu ya. Kalsifikasinya tuh hanya kecil-kecil dan halus di bagian metadiafisis juga. Tapi mungkin bagi yang tidak terbiasa melihatnya, barangkali bisa meleset melihatnya. Ya. Dan kemudian pada kasus yang ini juga tidak ada end-osteal scalloping. Tidak ada cortical scalloping. Osteolisisnya kayaknya ada, tapi samar-samar di sini sedikit-sedikit ya di antara kalsifikasinya. Belum ada destruksi tulang di korteksnya maupun invasi ke jaringan lunak sekitarnya. Nah, tentunya dalam konteks ini interpretasi radiografi harus lebih berhati-hati dan memperhatikan keluhan klinisnya. Memang betul nggak ada keluhan klinis di daerah tersebut. Nah, dalam hal ini tentu kita tahu bahwa yang namanya MRI akan bisa memberikan informasi yang lebih baik, di mana kalau kita bilang tadi dalam hal ukuran, foto radiografi biasa itu underestimate, maka ukuran yang lebih tepat akan bisa dilihat dari MRI. Nah, pada kasus seperti ini kita bisa melihat gambaran MRI dari lesinya itu yang lebih jelas. Ini adalah sequence potongan koronal dari daerah yang sama dengan sequence T2 fat saturasi. T2 artinya dia berusaha menonjolkan unsur air, tetapi di fat saturasi, jadi artinya struktur jaringan lemaknya itu sengaja dibikin gelap atau dibikin hitam ya. Nah, dalam hal ini karena bone marrow atau sumsum tulang itu mengandung lemak, maka bone marrow-nya menjadi hitam. Sama seperti lemak subkutis yang ada di permukaan ini. Nah, dengan demikian, karena digelapin, maka kita dengan sendirinya bisa melihat signal putih dari tumornya itu lebih jelas dan lebih akurat. Ya, itu ibarat kata kita melihat cahaya lilin, tentu akan berbeda efeknya kalau kita melihat lilin itu di ruangan yang gelap atau di ruangan yang terang benderang ya. Konsepnya kira-kira seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lihat kemudian dari MRI ini? Ada gambaran karakteristik untuk MRI pada tumor tulang rawan ini. Nah, satu hal yang bisa kita lihat di sini adalah adanya kelompokan-kelompokan nodul tulang rawan yang bentuknya seperti anggur ya, kayak berkelompok, bergerombol. Ada yang bilang seperti brokoli, ada yang bilang seperti anggur atau blumenkohl dan sebagainya. Ya.
Tapi yang penting adalah dia memperlihatkan signal yang hyperintens atau signal yang tinggi pada sequence T2, meskipun hyperintensnya itu tidak seperti cairan bebas atau non-fluid. Patokan cairan bebas biasanya adalah, ya kita ambil patokan cairan yang terdekat dalam hal ini seperti cairan sendi ya di glenohumeral ini, maka kita akan melihat dia lebih hyperintens cairan dibandingkan yang ininya, yang sel tumornya sendiri. Tetapi sekali lagi, ini tentu tergantung ya. Kalau kita membacanya di film cetak, dan film cetaknya setting gelap terangnya tidak sesuai, putihnya bisa sama. Tapi kalau dia settingnya benar, kelihatan akan berbeda. Oleh karena itu, di zaman sekarang ini diusahakan untuk melihatnya tidak lewat film cetak, melainkan dari gadget, entah dari monitor atau dari HP, yang mana bisa mengubah gelap terangnya gambar ya. Jadi kita bisa melihat dengan jelas. Nah, pertanyaannya adalah tentu kenapa gambaran ini bisa terlihat seperti ini ya. Tentunya tidak lepas tidak bukan dari komponen-komponen tulang rawannya yang secara histopatologi kita bisa lihat juga merupakan kelompokan sel-sel tulang rawan yang berkelompok sebagai suatu lobulus-lobulus. Ini ada satu lobulus di sebelah sini, ini ada satu lobulus di sebelah sini. Dan dia dipisahkan oleh septa, dan di dalam septa atau jaringan ikat di antaranya kita bisa melihat di sini ada rongga-rongga pembuluh darah ya. Nah, kita lihat dalam lobulus itu terdapat sel-sel tulang rawan yang pada dasarnya sel-sel tulang rawan itu tersusun oleh yang disebut sebagai kondrosit ya. Ya, kondrosit sel tulang rawan yang sangat berdiferensiasi baik dengan aktivitas proliferasi yang rendah, yang mana dia terbenam di dalam lakuna-lakuna yang dikelilingi oleh extracellular matrix yang ada di sela-sela di antara sel-sel ini itu semuanya. Dan itu adalah merupakan kelompokan yang lebih dominan, utamanya terdiri dari air dan kolagen tipe 2 dan proteoglikan. Kolagen tipe 2 itu seperti jaring-jaring network yang padat gitu ya. Sehingga dengan sendirinya molekul airnya akan terjebak di dalamnya. Ditambah proteoglikan yang juga bersifat retensi air, sehingga menyebabkan bisa dibilang jaringan atau nodul tulang rawan ini atau lobul tulang rawan ini mengandung banyak air di dalamnya. Yang sebabnya menjadi hiperintens pada sequence T2. Meskipun karena dia terjebak di dalam jaringan kolagen, dengan sendirinya dia bukan cairan bebas yang molekul-molekul H2O-nya bisa bergerak bebas. Dan itu mungkin yang menjelaskan mengapa tingkat kecerahannya tidak secerah cairan sendi. Ya. Yang kayak kita istilah yang dipakai adalah non-fluid T2 hyperintensity. Kalau dia seperti cairan bebas namanya fluid T2 hyperintensity ya. Itu istilah yang sekarang biasa kita jumpai dalam literatur. Nah, hal yang menjadi perhatian kita di sini juga adalah bahwa adanya pembuluh darah yang adanya di sekat-sekat atau di fibrusnya, di jaringan ikat di antara lobulusnya. Dan dia tidak masuk ke dalam lobulusnya. Lobulusnya itu sendiri miskin pembuluh darah. Sehingga kita tidak akan melihat itu, dan bagaimana kondrosit ini memperoleh nutrisi, caranya adalah dengan cara difusi. Ya, melalui jaringan sekitarnya atau melalui cairan sinoviumnya. Jadi sedikit banyak konsepnya adalah bahwa mirip seperti tulang rawan jaringan sehat, tulang rawan sendi. Tulang rawan sendi juga begitu. Tidak ada aliran darah masuk ke tulang rawannya, tapi dia mendapatkan nutrisi secara imbibisi atau difusi dari cairan sinovium yang ada di dalam sendi. Modelnya seperti itu. Nah, tumor tulang rawan umumnya yang jinak sebagai contoh, yang jinak itu menunjukkan pola-pola atau sifat-sifat yang menyerupai dengan tulang rawan sehat. Jadi kira-kira patternnya akan mirip sama. Tentunya makin dia ganas, makin berantakan gambarnya. Karena makin dia ganas, biasanya sel-sel tulang rawannya tidak rapi seperti ini. Dan akan lebih banyak pembuluh-pembuluh darah masuk ke dalamnya yang menyebabkan perubahan pada penyangatan pasca kontras. Yang dalam konteks ini
Kalau dia tumornya yang relatif masih jinak, maka pemberian kontras yang biasanya kita di radiologi suka menyingkatnya dengan plus C, maka dia akan memberikan gambaran septonodular enhancement karena dengan sendirinya dia ada kan kontras itu masuk melalui disuntikan melalui pembuluh darah kan ya, kontras gadolinium MRI itu. Jadi disuntikan dia tentunya pergi ke daerah tumoral itu tentu melalui pembuluh darah. Dan kalau dia strukturnya rapih seperti gambar saya di slide sebelumnya tadi, maka dia akan masuk lewat pembuluh darah yang ada di sekat-sekatnya atau di tepi-tepinya, perifernya. Maka dengan sendirinya kita akan melihat penyangatannya itu atau perubahan signal itu yang lebih hiperintens karena dikasih kontras, yaitu di bagian pinggir-pinggirnya atau di daerah septa atau sekat-sekat yang ada pembuluh darahnya. Dan tentu bagian-bagian itu juga memperlihatkan penyangatan seperti yang kita lihat pada gambar sebelah kanan, di mana barangnya ini yang kita lihat pada sequence T2 fat set kelihatan tadi, non-fluid hyperintense berkelompok seperti anggur atau brokoli, dan pada saat diberi kontras, dia dalam sequence yang T1, dia tidak terang ya, dia gelap, tapi yang dikasih kontras yang jadi terang. Dan kita lihat yang terangnya itu adalah di perifernya, sebagian terlihat seperti nodul-nodul, dan sebagian masuk ke dalam seperti sekat-sekatnya, ini melalui sekat-sekat interlobulusnya. Yang ini kita sebut sebagai septonodular enhancement. Nah, sejauh perhatikan bahwa model seperti ini pada T2 fat cell berkelompok seperti buah anggur dan pada kontras dia memperlihatkan penyangatan di perifer dalam konteks penyangatan di tepi dan nodular dan septal itu khas untuk tumor tulang rawan ya, dan itu tidak lazim dijumpai pada tumor-tumor yang lain ya. Bisa tentunya pada tumor-tumor lain yang mengandung tulang rawan. Intinya komponen tulang rawan itu karakteristiknya bikin seperti ini. Oleh karena itu, ini adalah hal yang membuat kita secara radiologis, kalau kita melihat tumor dengan komponen ini, kita bisa 1000% yakin bahwa ini mengandung tulang rawan. Tinggal masalahnya tumor yang mana. Ya, tapi dengan mengetahui dia ada tulang rawannya udah lebih bagus ya. Nah, oleh karena itu perlu kita perhatikan bahwa makin dia ke arah ganas, makin akan banyak komponen non tulang rawannya atau biasanya merupakan komponen jaringan solid mixoid ya. Dan tentu jaringan mixoid tidak memperlihatkan pola seperti ini. Nah, jadi bagaimana sekarang pemberian kontras bisa membantu? Tentunya bisa membantu apabila kita melihat dari kelompokan tumor itu, tidak semua bagian memperlihatkan pola septonodularnya tulang rawan. Misalnya seperti di bagian yang ini. Bagian yang ini dia kelompok sendiri. Tidak memperlihatkan pola, dia seperti kayak daerah yang luas, kayak pulau gitu ya. Dan dia menyangat semuanya gitu ya. Dan sehingga di sini kita bisa meragukan ini pasti tidak murni tulang rawan semua, tapi ada komponen lain gitu ya. Dan makin banyak komponen lainnya dalam tanda kutip itu, makin kita harus mengkhawatirkan bahwa ini ada tanda-tanda ke arah suatu keganasan ya, bukan tumor tulang rawan yang tidak. Nah, saudara sekalian tentunya selain pola dari lesinya sendiri, tentu kita juga tahu tadi adanya kalsifikasi juga bisa terlihat dari MRI, meskipun lebih enak melihatnya di radiografi ya, seperti tadi yang di slide pertama. Di MRI kita akan melihat kalsifikasi sebagai komponen-komponen yang terlihat hipointens di semua sequence ya. Misalnya komponen ini yaitu tetap hitam di sini, hitam di situ, artinya di T1 dia hitam atau hipointens, di T2 juga dia hipointens, di sini juga ada bagian yang ini hipointens, di sini juga tetap hipointens ya. Jadi kita bisa mengatakan itu kalsifikasi, tapi tentunya biasanya dari foto polos jauh lebih baik. Nah, yang 3 komponen lainnya yang akan saya coba kupas lebih lanjut ya. Yang ketiga itu adalah lemak yang terjebak atau disebut entrapped fat, atau mungkin juga yang disebut sebagai interspersed fat, yaitu jaringan lemak yang berada di antara sel tumornya. Maka kita lihat di sini, ini kalau kita lihat dari proyeksi sagital, tulang tumor yang sama di proximal humerus,
Kita melihat kelompokan-kelompokan anggur dari sel tulang rawannya dan kita melihat di antaranya di sela ini ada komponen jaringan yang memperlihatkan intensitas lemak bone marrow, ya. Dan itu kelihatan lebih jelas di T1 tanpa fat set. Karena pada T1 tanpa fat set seperti gambar yang sebelah kiri ini, bone marrow akan terlihat hiperintens atau lebih terang karena dia memang mengandung banyak lemak. Dan kita lihat di sini ada komponen bone marrow yang ada terjepit nyelip di antara sel-sel tumornya dan sel tumornya sendiri karena tidak mengandung jaringan lemak, dia tidak terlihat hiperintensi. Nah, ini yang disebut sebagai bagian lemak yang terjebak. Yang kemudian kalau kita terapkan fat saturasi, maka dia ikut jadi padam, jadi hitam juga. Berarti betul-betul itu adalah memang jaringan lemak. Apa artinya? Artinya adalah bahwa berdasarkan studi epidemiologi, tumor yang mengandung entrapped fat itu besar kemungkinan dia jinak. Tapi tentu akan lebih akurat lagi apabila kita melihatnya sebagai ini apa serial studies, ya. Pada serial studies seiring dengan waktu, kalau dia tumornya jinak, maka akan makin bertambah banyak komponen interspersed fatnya. Tapi kalau dia ke arah ganas, pada saat kita scanning, oke, ada entrapped fat, dan pada kita scanning serial follow up berikutnya, entrapped fat itu hilang. Berarti bukan bertambah, malah justru berkurang. Nah, itu adalah bisa menguatkan kemungkinan ke arah keganasan. Tapi ya itu ujungnya. Artinya kita harus melakukan serial studies atau serial MRI. Tanda yang lain yaitu adanya scalloping pada korteks. Tadi udah sekilas saya jelaskan karena memang scalloping pada korteks ini bisa terlihat di radiografi. Tapi tentunya pada MRI kita juga bisa melihatnya. Seperti contoh pada gambar ini yang ditunjuk oleh tanda panah putih itu pada gambar yang sebelah kiri. Itu adalah proximal humerus juga di daerah diafisis proksimalnya. Maka sejawat perhatikan ketebalan korteksnya. Korteks normalnya akan terlihat hipointens karena dia kandungan airnya rendah. Tapi kita lihat di sini ketebalan korteksnya tidak sama. Di sini kelihatan korteks itu penyok dari arah dalam karena ditonjok oleh tumornya. Bagian ini juga penyok lagi, bagian penyok lagi. Dan itu terjadi bukan hanya di sisi medial, tapi juga di sisi lateral, ya, di kedua sisi dari tumornya. Itu yang disebut sebagai end-osteal scalloping. Cortical scalloping khususnya adalah scalloping dari sisi dalam tumor karena ditonjok oleh ditonjok istilahnya. Tapi itu bisa kita lihat juga pada penampang lintang di sini. Pada penampang lintang kita bisa lihat yang panah belok itu adalah massa tumornya dan yang panah lurus itu adalah area di mana korteksnya itu penyok dari arah dalam karena dihajar oleh tumornya. Ini mempunyai arti bahwa apabila kita menemukan gambaran seperti ini, maka apabila penyoknya itu atau scallopingnya itu melebihi dari 2/3 ketebalan korteksnya, maka besar kecenderungan ini tumornya yang ganas. Ini sudah terbukti secara riset, ya, berdasarkan data-data yang ada. Ini yang disebut sebagai deep end-osteal scalloping. Jadi kalau kita melihat deep end-osteal scalloping, maka besar kemungkinan ini tumornya ganas. Selain itu, juga perlu diperhatikan dalam satu penampang lintang ini, maka kita akan melihat ada berapa banyak bagian yang penyok. Apakah penyoknya hanya vokal setempat, atau dari seluruh arah keliling itu, kalau kita lihat dari penampang lintang ini, nggak cuma di jam 12 tapi juga di jam 3, jam 7, semuanya ada penyok di berbagai tempat. Itu nggak cuma hanya satu lokasi. Dan menurut penelitian apabila kita menemukan scalloping itu kurang dari 10% keliling tulang ini, kurang dari 10% keliling tumor ini, tulang ini, maka itu kecenderungannya jinak. Tapi kalau dia lebih dari 10% keliling yang penyok-penyok, maka kecenderungan itu adalah ganas, ya, yang disebut sebagai generalized atau extensive anesthesia scalloping. Ini juga hal yang termasuk menjadi informasi yang dapat membantu.
Hal lain juga yang juga membantu adalah keberadaan dari endosteal scalloping ini kalau kita lihat dari bidang memanjangnya. Dari bidang memanjangnya, misalnya panjang tumor itu sekitar anggaplah 2 cm atau 3 cm misalnya, maka apabila kita jumpai scalloping itu yang ternyata terlihat di sepanjang tumor itu lebih dari 2/3-nya. Jadi misalnya tumor panjangnya 3 cm, area yang scalloping itu 2,5 cm. Artinya lebih dari 2/3-nya. Besar kecenderungan itu adalah ganas. Nah, kalau yang gambar sebelah kiri ini contohnya, panjang tumornya kira-kira segini. Nah, ini bagian yang penyok kira-kira ya ada nih 2/3-nya kalian nih tinggal sepertiganya di sini. Atau ini di sini sampai ke sini ini kan 2/3 ya, ini tinggal sepertiga. Berarti besar kemungkinan ada kecenderungan ke arah ganas. Jadi memang tingkat kesulitannya itu adalah kalau kita sudah tadi mendeteksi, oh ini ada tulang rawan. Maka tingkat kesulitan selanjutnya adalah membedakan apakah dia jinak atau ganas dan masalahnya jinak atau ganas itu merupakan spektrum, bukan suatu kelompok ekstrim, misalnya ekstrim kanan atau ekstrim kiri seperti yang kita lihat di Amerika belakangan ini ya. Tapi ada yang tengah-tengah itu ya. Nah, yang tengah-tengah itu yang membuat kita seringkali dalam menilai tanda-tanda ini jadi agak mikir, ini condong ke arah kiri atau condong ke arah kanan. Oleh karena itu diperlukan beberapa parameter dan ini yang tadi saya ungkapkan di sini contoh-contoh parameter yang dapat membantu ya. Tadi dari lesinya sendiri, dari ininya apa kalsifikasinya ya dan sekarang dari keterlibatan korteksnya atau scalloping. Nah, ini saya beri contoh pada kasus yang lain. Yang ini kebetulan saya juga ambil dari literatur karena dia menggambarkannya dengan sangat jelas, yaitu cortical atau endosteal scalloping yang ditemukan pada lebih dari 2/3 panjang tumornya sendiri. Sebelumnya kita lihat bahwa gambaran MRI ini di proximal humerus, metadiaphysis proximal, dan yang tengah adalah gambaran MRI-nya pada sequence T2 fat saturasi, dan gambar yang paling kanan adalah T1 fat saturasi yang dikasih kontras. Maka kita bisa melihat pada gambar yang sebelah kiri ada lesi litik, betul, ada kalsifikasi, betul, pola kalsifikasinya bintik-bintik, ada yang koma, ada yang kayak bulat-bulat, ada yang kurvilinier, ya. Dan kita lihat kemudian ada bagian korteks yang dekok-dekok ini di daerah lesinya pada foto polos ini kita bisa lihat, ya. Dan dengan sendirinya kita kalau compare ini dengan gambaran di T2-nya kita lihat kelompokan struktur yang bergerombol mirip kayak buah anggur dan dia hyperintens pada T2 ya. Dan kemudian kita lihat ada item-item di dalamnya yang merupakan kalsifikasinya. Dan pasca dikasih kontras kita melihat ada penyangatan di tepinya, di sekatnya, dan ada yang berbentuk penyangatnya seperti bulat-bulat yang jadi ini adalah pola penyangatan septonodular. Dan kemudian kita lihat bagaimana korteksnya penyok-penyok semua di sisi dalam dan area penyoknya itu lebih dari 2/3 panjang tumornya itu sendiri. Jadi ini condong ke arah suatu keganasan. Dan adanya atau parameter cortical scalloping ini ternyata menjadi hal yang penting untuk kasus yang banci atau yang intermediate seperti ini dalam kelompok studi tumor tulang rawan di Birmingham itu bahkan menjadikan N-osteal scalloping ini menjadi satu tolok ukur untuk menentukan pathway atau langkah selanjutnya. Ya, segitu segitu berartinya N-osteal scalloping ini, di mana kalau kita melihat ada tumor tulang rawan tapi tidak ada N-osteal scallopingnya, ini nggak usah diapa-apakan juga nggak apa-apa, pulangin pasiennya. Tapi kalau dia melihat ada vokal follow up dalam MRI ulang 3 hari, kalau nggak ada perubahan berarti dia stabil aja, udah nggak usah diapa-apain gitu ya. Jadi benar-benar menentukan pathway ya. Dalam ini protokol ini belum lama sih. 2023 mungkin juga belum banyak yang mengadopsi, tapi ini menjadi satu hal yang menarik bahwa ada parameter-parameter MRI yang menjadi penentu gitu ya. Untuk menghindari jangan sampai dilakukan tindakan-tindakan yang terlalu agresif yang tidak perlu, akhirnya malah dari sisi pasien
jadi risk benefit rasionya tidak berimbang gitu ya. Nah, hal lain yang juga dapat kita nilai yaitu antara lain adalah bone marrow edema. Bone marrow edema ini juga menjadi satu patokan karena seringkali dia menggambarkan agresivitas dari lesi tersebut. Ya, karena kita lihat contoh di gambar sebelah kiri ini, yang paling kiri itu adalah T2 fat saturasi, yang kanan ini adalah T1 fat saturasi dengan kontras yang kita memperlihatkan pola septonodular enhancement. Tapi di daerah sekitar lesinya juga terlihat terang, padahal harusnya kan dia bone marrow yang hitam ya, karena di fat supresi. Di sini kelihatan terang itu yang panah melengkung itu. Nah, itu karena apa? Karena dia ada edema. Karena dia ada edema, konten H2O atau air di jaringan atau seluler di daerah tersebut tentunya naik. Sehingga dia tidak padam dengan sequence fat saturasi ya. Dia tetap terlihat terang. Nah, itu bisa menggambarkan adanya reaksi karena dia diinvasi atau diserang oleh tumornya. Bisa berarti itu suatu keganasan. Tapi belum tentu pada keadaan lain juga ada yang bisa mirip seperti ini, yaitu misalnya apabila disertai fraktur patologis misalnya, karena kita tahu dengan adanya lesi tumornya itu secara struktural tulangnya menjadi lemah. Tiba-tiba dia main loncat-loncat yang bersangkutan, ya karena dia struktur tulangnya lemah, nggak normal, dikasih beban patah dan patahnya itu bisa mikrofraktur, bisa fraktur yang kentara banget gitu ya dan itu manifestasinya pada MRI ditemukan sebagai adanya edema pada sumsum tulang. Bisa juga itu adalah reaksi peradangan karena ada memang beberapa tumor-tumor yang juga disertai oleh inflamasi atau peradangan. Salah satu contoh yang bisa dibilang cukup karakteristik adalah kondroblastoma. Kondroblastoma ini tumor yang jinak, relatif jarang, usia muda, tapi ada aja ketemunya kadang-kadang ya. Lokasi karakteristiknya adalah di epifisis tulang panjang atau ekivalennya, dan dia khasnya adalah memang menginduksi inflamasi. Sehingga kita bisa melihat bone marrow di sekitarnya edema, dan karena dia lokasinya di epifisis, seringkali bukan cuma edema di sumsum tulangnya, tapi juga di sendi yang dia dekatnya. Karena udah di epifisis kan itu udah dekat dengan sendi. Sehingga kita bisa melihat di sini jaringan lunak perioseusnya juga edema, sinoviumnya juga edema, dan bisa jadi juga tentu disertai dengan efusi sendi. Dan bukan tidak mungkin kadang-kadang gejala inflamasi sinovitis dan efusinya inilah yang justru membuat pasien datang berobat. Bukan karena ada tumor yang mungkin tumornya masih kecil, belum memperlihatkan keluhan apa-apa. Ya, tapi pas di foto, loh kok ada hal seperti ini gitu ya. Nah, ini yang juga perlu menjadi perhatian karena kadang memang ada tumor-tumor tertentu yang mempunyai kekhususan seperti ini. Nah, sekali lagi, dalam upaya kita menilai parameter-parameter ini tadi semua, ya, mulai dari eh, penyangatan kontrasnya, cortical scallopingnya, dan lain-lainnya tadi, bone marrow edema, ya, semua ujung-ujungnya adalah maksud kita untuk membedakan apakah tumor tulang rawan ini sifatnya jinak, ganas, atau tengah-tengah. Yang tengah-tengah di sini yang dimaksud adalah artinya dia penampakan lokalnya seperti kayak agresif, seperti kayak ganas, tetapi dia secara keseluruhan bisa dibilang jarang atau hampir tidak pernah bermetastasis. Ya, ini termasuk lesi yang intermediate ini biasanya nanti akan tergolong sebagai lesi yang perlu di follow up. Itu tadi contohnya yang perlu di follow up MRI misalnya tadi yang ada pathway-nya. Kapan kita harus waspada ini cenderung ke arah ganas atau cenderung ke arah jinak. Ya. Oleh karena itu muncul komponen intermediate ini. Ini dulunya belum ada tapi udah update klasifikasi WHO tahun 2020 nih udah yang baru sekarang dipakai. Yang intermediate itu cuma dua ya, yaitu atypical cartilaginous tumor dan synovial chondromatosis ya. Yang sebelah kiri itu yang jinak, yang sebelah kanan itu yang ganas. Nah, tentunya batasan antara ATC, ACT harusnya, ya. Oh, kebalik dia nih. Atypical cartilaginous tumor dengan kondroma grade 1, kondrosarkoma grade 1 itu agak-agak mirip secara imaging dan secara histopatologi itu gambarannya bisa sama.
Dan ini yang tentu menjadi challenge sehingga penegakan diagnosisnya tentu harus hati-hati. Ya, seringkali radiolog juga nggak berani menegakkan sendiri, tetapi harus dengan diskusi dengan dokter yang menangani dan juga dengan sejawat dari patologi anatomi. Tapi sebenarnya secara general konsensusnya biasanya kita menggunakan istilah atypical cartilaginous tumor apabila lesinya itu ada di tulang panjang. Dan kalau dia ada di tulang aksial, seperti di pelvis, ya, di vertebra, itu yang istilah yang digunakan lebih kepada kondrosarkoma grade 1. Kenapa demikian? Konon karena prognosisnya. Biasanya jenis tumor yang begini, kalau dia lokasinya ditemukan di aksial, biasanya prognosisnya lebih jelek, emang condongnya cenderung ke arah ganasnya. Sementara ACT yang di tulang panjang, biasanya condongnya dia mungkin diam-diam saja seperti itu ya, belum tentu ke arah sana. Jadi karena perbedaan prognosis ini, istilah ini dibedakan untuk mewaspadai kalau misalnya dia ke arah keganasan, kita gunakan istilah kondrosarkoma grade 1. Nah, tentu kondrosarkoma grade 2, grade 3, dedifferentiated, dan lain-lainnya itu akan memperlihatkan gambaran yang lebih heboh lagi yang mungkin saya dapat coba rangkum kira-kira di tabel berikut ini. Jadi kita bisa mengambil patokan misalnya enkondroma ini yang saya anggap mewakili misalnya tumor yang jinak, ya, atypical cartilaginous tumor atau kondrosarkoma grade 1 tergantung lokasinya di mana, dan kondrosarkoma kok CD ya, CS harusnya, kondrosarkoma grade 2 atau grade 3. Ya. Ada yang menggunakan patokan ukuran di mana kalau ukuran enkondroma itu kurang dari 4 sampai 5 cm, ya, kebanyakan malah kurang dari 2 cm, itu biasanya jinak. Kalau di ACT biasanya kira-kira ukurannya kira-kira kisaran 5,5 cm. Kalau dia ganas biasanya ukurannya bisa sampai 11 cm. Meskipun itu tanda bintang ya, artinya tidak harus 11 cm ya. Karena apa? Karena tumor ganas supaya dia bisa menjadi 11 cm tentunya dia harus melewati 1-2 senti dulu ya, nggak bisa masa ujuk-ujuk tahu-tahu 11 senti gitu ya. Jadi tergantung di mana atau kapan kita menemukannya gitu ya. Kadang-kadang pasien yang manja, bukan manja ya, pasien yang sensitif gitu ya, baru nggak enak dikit udah langsung berobat. Yang kita bisa menemukan tumor ganas dalam ukuran yang kecil. Tapi kalau pasiennya tahan banting, tahan sakit, bisa jadi berobatnya pada saat sudah advance, nunggu sampai parah atau ke tukang pijet dulu, dan ini yang banyak di Indonesia. Nah, kemudian datang ke kita tuh udah ukurannya udah besar. Tentunya buat medisnya kita jadi mudah menegakkan diagnosisnya. Ini pasti ganas. Tapi dari sisi pasiennya tentu jadi berita yang kurang baik. Nah, yang lain yang juga kita bisa lihat aspek kedua yaitu adalah contrast enhancement. Contrast enhancement di sini tentunya enkondroma dan ACT itu dapat sama-sama septonodular. Nah, itu yang berbahaya itu sebabnya. Sehingga memang menurut literatur dan banyak publikasi selalu menyatakan bahwa hati-hati dalam pembedaan enkondroma dengan ACT. Hati-hati ya karena tidak semudah membalik telapak tangan. Mesti dilihat multi aspek ya. Sementara untuk membedakannya dengan kondrosarkoma yang grade lebih tinggi itu relatif lebih mudah karena biasanya akan terlihat penyangatan yang bukan hanya septonodular, tapi juga ada yang lain. Penyangatan yang enggak berpola atau yang polanya berantakan dengan area-area nekrosis gitu ya. Nah, itu biasanya lebih kelihatan pada yang tumor-tumor yang lebih ganas gitu ya, penyangatannya. Keterlibatan korteks ya tadi yang kaitan dengan scalloping misalnya. Biasanya kalau tumor jinak itu nggak mencapai korteks. Kalau dia ACT itu bisa mencapai korteks dan kadang yang dimaksud mencapai korteks itu belum tentu sampai scalloping juga. Tapi bisa juga dia penuh aja tapi belum sampai scalloping, tapi udah nempel ke dinding korteks sebelah sini dan sebelah sononya. Yang istilahnya yang lebih keren disebutnya sebagai wall to wall filling. Dia mengisi dari dinding satu sampai dinding yang lain gitu ya. Tapi itu wall to wall filling ini bukan merupakan suatu tanda yang ideal sebenarnya, meskipun disebutkan juga dalam literatur. Yang lebih menohok untuk jadi patokan adalah sekali lagi cortical scalloping atau tepatnya end-osteal scalloping. Dan pada yang ganas itu biasanya kita bukan cuma scalloping lagi. Kalau udah kondrosarkoma grade 2, grade 3, biasanya sudah dihajar semua, korteksnya sudah hancur,
dan sudah sampai menginvasi jaringan lunak sekitarnya. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa melihat bahwa aspek cortical involvement ini menjadi salah satu parameter penting untuk membedakan ketiga kondisi ini. Ya, karena memang ketiga-tiganya agak-agak spesifik. Nah, ekstensi juga sama nih, seperti contrast enhancement. Untuk enchondroma dan ACT bisa sama-sama intramedullary. Tapi kalau ganas, biasanya dia sudah keluar ke soft tissue, sudah ada reaksi periosteal di permukaan tulangnya, yang artinya tumornya itu sudah keluar dari tulangnya. Gambaran lain yang dapat juga membantu, misalnya kalau enchondroma itu mempunyai spesifik karena dia seringkali merupakan remnant dari growth plate pada tulang yang bertumbuh, maka biasanya lokasi enchondroma itu tidak jauh-jauh dari growth plate. Meskipun mungkin growth plate-nya sudah menutup, sudah matur, tapi setidaknya lokasinya nggak jauh-jauh dari area bekas growth plate. At least dalam range 2 cm dari daerah growth plate-nya itu biasanya adalah enchondroma. Untuk ACT tentu gambaran entrap fat itu dapat menjadi patokan di mana kalau kita melakukan follow up studies kita akan melihat entrap fat ini makin bertambah, yang makin menguatkan dia bukan keganasan ya. Sementara pada kondrosarkoma yang lebih tinggi itu biasanya akan memperlihatkan lebih agresivitas, lebih invasif sehingga kita melihat edema pada bone marrow di sekitarnya. Sekali lagi, kenapa ACT ini sekarang menjadi fokus atau perhatian? Ya karena tentunya menentukan pathway dan biasanya kalau kita bicara soal tumor, pathway ini kaitannya adalah ke pembiayaan. Ya, karena tentunya pembiayaannya akan jadi berbeda ya. Kalau seandainya dia memang tidak diperlukan tindakan, tentunya nggak usah dioperasi, tentunya jadi sangat hemat biayanya ya. Apabila kita lakukan follow up MRI dalam 5 tahun, tidak ada pertumbuhan, ACT-nya, tumornya, lesinya ukurannya segitu-segitu aja, tidak ada kerusakan korteks yang progresif, ya semuanya sama. Itu artinya ya nanti deh 5 tahun lagi gitu ya. Tapi kalau dia ada pertumbuhan tapi kurang dari setengah senti secara ukuran keseluruhan pertumbuhannya, mungkin 2 tahun lagi boleh MRI ulang. Mudah-mudahan dia berhenti gitu ya. Tapi kalau dalam follow up MRI sudah kelihatan lebih dari 5 mm, wah ini baiknya diangkat aja deh karena ada kemungkinan besar nantinya jadi ganas beneran gitu ya. Dan oleh karena itu berarti apa? Dalam pathway tata laksananya follow up MRI ini menjadi sesuatu hal yang penting. Nah, ini tentunya yang perlu menjadi perhatian bagi dokter-dokter radiologi sejawat sekalian. Tentu perlu saya tekankan sekali lagi, apabila kita berurusan dengan imaging, tidak boleh lupa bahwa yang namanya penyakit termasuk tumor itu bukan sesuatu yang statis, melainkan sesuatu yang dinamis. Sementara evaluasi imaging umumnya adalah statis, hanya satu momen. Ya, ibaratnya penyakit itu penelitian kohort, tapi imaging radiologi itu penelitian cross-seksional. Oleh karena itu, adalah penting kita mengetahui atau memahami kronologi dari keseluruhan pasien ini. Pertama, apakah imaging yang kita lakukan itu relevan nggak? Atau udah expired, udah nggak laku karena udah kelamaan sehingga perlu imaging ulang. Yang kedua, apabila kemudian secara klinis ada perbedaan, imagingnya bilang nggak ada apa-apa. Lihat dulu imagingnya imaging kapan. Imagingnya udah 2 tahun lalu. Besarnya baru 1 tahun lalu ya tentu saja tidak relevan menggunakan data imaging yang sudah kadaluarsa. Artinya indikasi untuk imaging ulang. Dan tentunya dalam melakukan imaging, dokter radiologi juga harus hati-hati dengan melihat ini kasusnya masih kasus fresh atau kasus lama follow up. Kalau kasus follow up, harus lihat foto lamanya dulu. Karena perubahan itulah yang menjadi patokan untuk menentukan gitu. Jangan diperlakukan semua kasus dianggap kayak kasus baru itu ya. Apalagi nanti kalau ini kasusnya sudah pernah dicodok-sodok biopsi, berarti udah ada manipulasi dari tenaga medis dengan sendirinya, bukan lagi gambaran natural dari penyakit itu sendiri, nanti bacanya jadi bingung. Jadi selalu harus perhatikan gambaran yang sedang kita periksa saat ini itu adalah kasus baru atau kasus follow up. Kalau kasus follow up, mintakan dulu lamanya.
Kalau pasien bilang, oh yang lamanya nggak ada dok, hilang atau apa dan sebagainya, oh ya udah, kita jangan nuduh pasiennya bohong ya, tapi kita kita tetap ingatkan pasiennya bahwa kenapa kita membutuhkan yang lama. Nanti kalau kita nggak lihat yang lama, kelemahannya adalah gini, 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 gini. Tapi kalau emang hilang ya udah, kan nggak bisa diapa-apakan. Tapi yang penting pasiennya di konsen. Kadang kalau setelah diingatkan gitu, baru belakangan pasien yang ngaku, oh iya ada deng dok di sebelah sini gitu. Ya emang tadi suka gitu kan pasien biasanya. Karena kalau urusan sama radiologi biasanya berpikir radiologi seperti mesin fotokopi atau bikin pas foto ya, Polaroid. Langsung jadi, langsung ada hasil gitu ya. Selalu kan mikirnya seperti itu. Padahal di sini ada aspek kedokteran yang bermain di sini ya. Jadi tidak sesederhana itu. Baik, sejawat sekalian, jadi kira-kira kalau kita melihat model-model tadi paparan yang saya paparkan, kita bisa meyakini ini kayaknya sih atypical cartilaginous tumor barangkali ya, karena kita melihat di sini dia lesinya di metadiaphysis proksimal dari humerus yang merupakan lokasi favoritnya. Kita bisa melihat dia bergerombol seperti anggur, hiperintens di T2 fat set, ada bintik-bintik hipointens di dalamnya yang di T1-nya juga hipointens kayak kalsifikasi. Kita lihat ada entrap fat di bagian bawah sini di T1, bone marrow yang itu masih ada dan dia padam dengan fat saturasi. Pasca kontras kita melihat ada penyangatan septonodular meskipun kayak ada yang berkelompok juga ya di satu sisi. Terus kita melihat ada end-osteal scalloping, wall-to-wall filling, ya. Dan ini jadi kita harus waspada ini tentunya bukan bukan nggak bisa bilang ini enchondroma, jangan ya. Karena dia benar-benar wall to wall filling dan kita lihat di sini endosteal scallopingnya di sini mungkin belum 2/3 kali ya. Baru sepertiga dari seluruh panjang tumor. Di sini kan kayaknya nggak scallopingnya. Nah, jadi ada aspek-aspek yang terpenuhi ke sayap kiri, ada aspek yang terpenuhi ke sayap kanan, tinggal kita timbang-timbang banyakkan yang mana ya. Dan kita lihat di sini juga ada cairan sendi nih di sini banyak dan kayak ada edema juga nih. Jangan-jangan dia memang ada rotator cuff disease yang mengacaukan gitu ya. Pasien jangan-jangan keluarnya rotator cuff disease-nya karena ada tear tendon bukan karena ada masalah tumor, tumornya kebetulan ketemu. Nah, itu hal-hal seperti itu sering kali terjadi. Nah, tentunya kalau tumornya adalah tumor yang ganas kayak central chondrosarcoma grade 2 nih contohnya ini kan tentu jadi relatif lebih mudah. Gambar yang sebelah kiri kita lihat seperti kelompokan buah anggur atau brokoli. Gambar yang paling kanan penyangatan kontras kita melihat ada septonodular enhancement, tapi di bagian sini nih yang saya tunjuk ada bagian-bagian yang berkelompok solid, bukan septonodular enhancement. Berarti ada komponen-komponen myxoid non cartilage. Tapi yang lebih jelas tentunya kita melihat tulangnya sudah destruksi korteksnya dan tumornya sudah meluas sampai ke soft tissue. Jadi ini nggak mungkin kita bilang yang benign atau intermediate. Ini sudah langsung bicara ke arah keganasan. Nah, tentunya kita perlu waspadai juga ada varian-varian ya dari tumor tulang rawan yang kita juga harus hati-hati. Ya, misalnya yang disebut sebagai peripheral chondrosarcoma ini biasanya terjadinya tidak dari tengah tumor tapi dari pinggirnya. Oleh karenanya kita lihat tulang asalnya ini ada bagian yang masih bagus, tapi separuh bagian ininya seperti destruksi, tapi dominan masanya itu di luar. Ini biasanya peripheral chondrosarcoma ini bersifat sekunder terhadap tumor jinak yang sebelumnya sudah ada. Ya, ini jelas-jelas tulang rawan. Meskipun dia dominan di soft tissue, tapi kita bisa lihat kelompokan kayak buah-buah anggur hiperintens di T2. Ada kalsifikasi di tengahnya nih yang hitam-hitam ini semua. Dan pasca kontras kita melihat septonodular enhancement, tapi ada juga komponen di bagian superficial ini yang non septonodular enhancement. Yang kita harus mewaspadai ini adalah suatu keganasan atau kondrosarkoma. Nah, bisa jadi kemudian dari gambaran seperti ini, yang kita lihat adalah ini merupakan degenerasi sekunder dari sesuatu yang jinak sebelumnya. Kita bisa membantu atau mengklarifikasi dari ininya, dari tumornya, dari perjalanan penyakit ya maksud saya, di mana pasien mengeluhkan memang benjolan ini udah lama dok, cuma nggak sakit gitu misalnya. Saya udah berasa ini ada benjolan, tapi udah 3 tahun gitu. Oh artinya kita tahu bahwa dulu-dulunya itu ada sesuatu yang jinak gitu ya.
Tapi mulai nggak enaknya mulai kapan Pak gitu ya. Oh, mulai nggak enaknya tuh 3 bulan terakhir. Nah, jadi disitulah kita berpikir nih jangan-jangan tumor jinak yang kemudian mengalami degenerasi malignan alias ya ini tadi secondary peripheral chondrosarcoma. Tapi bisa juga tumor tulang rawan itu murni di luar. Jadi nggak berarti yang namanya tumor tulang itu harus di tulang ya. Nah ini yang yang kadang mungkin orang yang nggak biasa berurusan dengan tumor muskuloskeletal suka agak bingung. Tapi ini terminologi ini sudah diakui secara luas gitu ya, yang disebut sebagai ekstraskeletal. Jadi karena tetap sel-sel tumornya semuanya polanya adalah pola tumor tulang. Ya, meskipun lokasinya di luar, jadi disebutnya sebagai ekstraskeletal kondrosarkoma dan kita bisa lihat di gambar B dan C. B itu yang T2 kita lihat bergerombol lobulus-lobulus ya. Dan yang sebelah kanannya kita melihat septonodular enhancement dan ada komponen-komponen non septonodular enhancement juga yang mengesankan tentunya ini suatu yang bersifat ganas. Baik, jadi dari paparan saya ini kita udah sekitar 1 jam di sini, jadi saya rasa saya bisa akhiri dengan kesimpulan bahwa imaging dalam hal ini kombinasi apalagi radiografi dan MRI dapat membedakan komponen tulang rawan pada tumor tulang rawan dengan baik. Dan dalam hal ini, kalau kita bicara radiografi, itu karakteristik pola kalsifikasinya. Kalau kita bicara MRI, maka pola grouping nodular seperti anggur, non-fluid itu hyperintense pada T2-nya, ada penyangatan periferal dan septonodular pasca pemberian kontras. Itu sudah membantu kita untuk meyakini ini adalah tumor dengan komponen tulang rawan. Dan langkah selanjutnya adalah membedakan ini apakah kemudian jinak, intermediate, atau ganas. Perlu saya tekankan bahwa paparan saya tadi adalah penyederhanaan. Pada prakteknya tidak semudah itu. Pada prakteknya banyak sekali varian miss-miss yang kita harus waspadai. Oleh karena itu selalu dianjurkannya adalah ngobrol. Sehingga biasanya idealnya tumor muskuloskeletal itu didiagnosis melalui joint meeting. Nggak boleh didiagnosis sendiri. Bisa jadi menurut si dokter radiologi jinak, ternyata menurut dokter PA ganas, menurut dokter yang menangani misalnya orthopedic oncologist, dia tenang-tenang tengah-tengah lah gitu ya. Nah itu mesti urun rembuk gitu ya. Tapi yang pasti upaya untuk membedakan derajat keganasan itu bisa dibantu dari imaging dengan mendeteksi parameter-parameter yang penting-penting ini yang kunci. Cortical scalloping, interspersed fat, adanya wall-to-wall filling, perifocal marrow edema, penyangatan yang bukan septonodular, atau keterlibatan jaringan lunak, dan jangan ragu-ragu untuk menyarankan imaging lanjutan atau follow-up atau serial studies bila diperlukan. Dan sekali lagi, komunikasi dengan sejawat dokter spesialis patologi anatomi dan dokter klinisi, baik itu ortopedik onkologi atau bedah onkologi atau yang lainnya, dan juga hemato-onkologi bisa menjadi sangat penting. Sejawat sekalian, ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan apabila tertarik untuk membaca lebih lanjut. Ada beberapa yang free access, tapi ada juga yang tidak. Ya. Silahkan apabila tertarik untuk mempelajari lebih lanjut ya. Dan atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan sekarang kita mungkin bisa pindah ke Q&A ya, Dokter Alia. Terima kasih. Oke, terima kasih dokter. Jadi memang untuk kasus-kasus tumor ini perlu multimodalitas sebenarnya dan juga perlu kerjasama antara radiologi dengan klinisi, baik itu klinisi dan dokter histopatologi. Gitu. Tentunya kalau misalnya sebagai screening pertama, biasanya kita akan menerima foto polos terlebih dahulu. Dari foto polos, kalau bisa kelihatan matriks kalsifikasi kondroblastiknya, alhamdulillah. Tapi most of the time, seperti yang tadi Dokter Marcel bilang, ada praktek klinisnya tidak semudah itu dan dibutuhkan tentunya modalitas imaging tambahan dan diskusi dengan diagnosis dengan klinisi maupun dokter patologi anatomi. Nah, ini kebetulan sudah ada pertanyaan nih dok di kolom komentar dari dokter Dini. Apakah kita perlu menyebutkan kesimpulan kecenderungan malignansi dengan menjabarkan fitur-fitur malignansi yang sudah dijelaskan tadi dalam laporan? Baik, nah ini pertanyaan yang menarik nih. Karena ada dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah bahwa
Kalau kita berurusan dengan onkologi, prinsip utama yang harus diingat adalah pikirkan ganas sampai terbukti tidak. Tapi kalau kita melihat dari eh, pendekatan pasien secara holistik, maka dianjurkan sekali untuk kita jangan memberikan stres yang tidak perlu pada pasien. Nah, ini yang susah nih. Makanya orang bilang biasanya medicine is art gitu ya. Nah, gimana caranya gitu ya. Nah, tapi tergantung kalau kita bicara dalam konteks dokter radiologi sekarang ya, seberapa confident nih dokter radiologinya. Jadi apakah tanda-tanda yang ditemukan misalnya ada 10 parameter. Oh, tanda-tanda ganas ketemu 2, 8 nggak menyokong ke tanda ganas. Apa bilang ke pasien, wah ini masih mungkin ganas ibu, harus biopsi lah ini itu. Pasiennya langsung jumpalitan, wah yang bener dok, dan sebagainya, sampai nggak bisa tidur. Ya, kadang-kadang ya. Nah kita kadang harus lihat-lihat juga gitu ya. Kalau dari 10 tanda, 8 ganas, 2 enggak, nah ini emang iya, ini benar-benar warning. Karena kita punya dasar untuk mengatakan bahwa ini kita harus pikirin keganasan yang nggak bisa dilepaskan gitu ya. Tapi acap kali hal-hal seperti itu bisa terbantu apabila kita membedakan atau meyakinkan pasien, maksud saya mengkomunikasikan, bedain antara komunikasi dengan pasien dan dengan dokter yang mengirim. Dalam hal ini kan biasanya saya rasa masih berlaku dari dulu sampai sekarang ya, bahwa dokter radiologi yang berperan di penunjang ini sebenarnya perlu menunjang dokter yang ngirimnya dengan memberikan informasi. Oleh karena itu dengan dokter pengirimnya kita belak-belakan ngomongin ini apa nih apa nih apa gitu. Tapi dengan pasien mungkin sedapat mungkin diusahakan satu pintu dari dokter yang menangani yang ngomong gitu ya. Sebagai dokter yang penunjang kita nggak ngomong terlalu banyak. Kalau saya sih biasanya cenderung kalau ngomong ke pasiennya malah adalah menyampaikan bahwa apabila ini adalah suatu hal yang harus diwaspadai gitu ya. Tapi jangan nakut-nakutin juga. Tapi ibu yang model gini jangan dianggurin ya bu, tetap perlu dipastiin meskipun bisa jadi saya keliru ya. Ibu tetap jangan meleng gitu lah, tetap ya perlu untuk diperiksa atau apa gitu ya. Tapi dalam report karena report itu adalah pendapat profesional ya, sehingga harus juga evidence based. Kalau memang tanda-tanda yang kita temukan udah memang cenderungan ke malignansi, maka jangan ragu-ragu dalam kesimpulan untuk menuliskan ini besar kemungkinan ada satu keganasan gitu ya. Jadi itu yang penting. Tapi ya tentunya jangan sampai ya tanda-tandanya nggak ada malah cenderung ke keganasan. Nah, itu jadi aneh. Nanti dokter yang menangani juga bingung. Loh ini kok deskripsinya nggak ada ke arah ganas tiba-tiba di bawahnya bilang ganas. Ya soalnya kata dokter Marcel harus ini sebelum terbukti tidak. Saya dia yang kena habis itu. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan dokter Dini terjawab. Terima kasih dokter Dini pertanyaannya. Jadi kadang susahnya sekarang pasien-pasien suka nyari tahu langsung dok, pakai chat GPT dimasukin nanti artikelnya, dia cari tahu sendiri, panik juga dok ujung-ujungnya. Ya, ya habis itu tentunya sebagai dokter kita juga perlu mengedukasi pasien. Jadi kadang-kadang edukasi pasien kita itu bukan hanya soal medisnya, tapi soal bagaimana menggunakan chat GPT dengan baik dan benar. Iya benar, karena ChatGPT itu pada dasarnya dia kan suatu algoritma yang belajar dari existing data. Sementara existing data itunya kan belum tentu betul. Oleh karena itu, apa yang dikatakan ChatGPT itu selalu harus diverifikasi oleh expertnya. Nah, pengertian itu yang perlu diberikan kepada pasien gitu ya. Jangan kemudian dianggap sebagai dewa itu ChatGPT. Karena dia kalau existing datanya keliru kan jadi ChatGPT juga nggak akan ngambil kesimpulan yang keliru. Dan apalagi tumor-tumor seperti ini, tumor tulang itu bisa dibilang masih banyak yang belum diketahui. Jadi sebenarnya kan ChatGPT itu mengolah dari publikasi-publikasi yang ada. Gitu. Publikasi-publikasi yang ada aja belum sepenuhnya banyak aspek dari tumor tulang yang belum dipahami dengan baik dalam ilmu kedokteran modern sekarang. Gitu ya. Jadi bukan tidak mungkin ChatGPT itu bisa salah ambil kesimpulan. Gitu. Dan yang kedua Betul. ChatGPT nggak bisa diminta pertanggungjawaban medis kan. Hmm. Iya. Ya itu perlu diingatkan kepada pasien, itu pasien bu nanti nggak bisa loh nuntut ChatGPT gitu ya. Kalau nuntut dokter bisa. Jadi dengerin kata dokternya aja gitu ya. Iya, kira-kira begitu. Oke dok, ini sih sebenarnya udah nggak ada pertanyaan lagi dan berhubung kita sudah 1 jam,
mungkin akan saya tutup sesi studium general kita pada sore hari ini. Mungkin sebelum ditutup dari Dokter Marcel ada mau pesan-pesan sponsor atau mau ada informasi apa nggak dok? Oh iya, ada pengumuman ya sebenarnya bukan pengumuman sih ya, bahwa ini acara-acara seperti ini kan sebenarnya sudah menjadi rutin ya. Ini udah episode ke-21 ya. Jadi artinya kita sudah 21 bulan ya mengadakan ini ya. Ya. Wah, udah lumayan cukup lama. Sebenarnya program Jakmus ini adalah program dari divisi radiologi eh, Departemen Radiologi ini apa? Departemen Radiologi FKUI. Sorry, ini kok jadi keluarnya begini. Sebentar. Ya, ini program dari divisi dalam artian kita ingin ini kan meningkatkan pengetahuan bagi sejawat-sejawat semua, termasuk kedokteran mengenai radiologi dalam muskuloskeletal ya. Dan dalam hal ini tentunya muskuloskeletal itu sangat luas sehingga tentunya kita mencoba untuk membuat semacam platform ya, platform yang bisa dibilang lebih komprehensif dalam artian karena kita tahu bahwa belajar kedokteran itu lifetime learning, nggak bisa selesai begitu aja gitu ya. Melainkan tentunya harus dilakoni terus, belajar terus, dan sebagainya. Ini share screen saya kelihatan nggak dokter Ali? Kelihatan ya. Jadi kami mencoba menciptakan platform yang membantu sejawat sekalian karena biasanya kan begitu udah PPDS, udah lulus, terus bye-bye gitu ya. Silakan ikut pendalaman keilmuan sendiri, cari sendiri, bayar sendiri gitu ya. Yang nggak mau bayar, yang nggak pernah belajar gitu ya. Yang belajar nyari yang gratisan gitu kayak gitu-gitulah ya. Belajar keluar juga mahal, ninggalin praktek dan sebagainya gitu ya. Dan yang kami juga lihat kurang tentunya adalah adanya sumber-sumber atau platform belajar yang berbasiskan bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu kami di sini berusaha untuk menginisiasi khususnya buat para dokter-dokter radiologi, tentunya buat yang non radiolog juga bisa ikut melihat. Ini kami membuat website yang udah berjalan 2 tahun lebih kira-kira. Di sini sejauh sekalian tinggal visit di www.jakmus.net. Di situ bisa melihat berbagai hal antara lain program-program edukasi yang disediakan. Ini buat dokter radiologi kayak untuk 2026 kita sudah punya program pelatihan USG, MRI, ya maupun seminar yang sudah direncanakan untuk sepanjang tahun 2026. Kami juga menyelenggarakan beberapa kegiatan yang kemudian juga kontributornya antara lain dari klinisi juga, pernah dokter PA, pernah dokter ortopedi gitu ya, dan tentunya juga beberapa sejawat radiolog dari center lain. Kami juga menyelenggarakan workshop USG secara rutin ya offline dan juga menyelenggarakan workshop MRI juga secara berkala dengan berbagai topik yang khususnya karena perkembangannya ini sangat pesat. Kalau nggak dilatih dan diulang terus itu juga tentunya menjadi sulit. Selain tentunya juga adalah yang sifatnya online seperti yang kita lakukan pada hari ini adalah studium generale, yang lain juga adalah diskusi kasus yang disebut sebagai radiology reading room discussion group yang ini dilakukan setiap bulan purnama, yang studium generale setiap bulan mati ya. Dan apabila bagi teman-teman radiolog ada yang tertarik untuk menjadi member, tentu kita juga punya annual member program dan di situ juga kita bisa punya akses untuk melihat rekaman-rekaman dari online kita seperti yang radiology reading room discussion itu sudah ada video-video lampau yang bisa ditonton ulang ya dengan sendirinya apabila nggak sempat atau mau tonton ulang lagi, mau baca lagi tentunya bisa dilakukan dari situ gitu ya. Ini berlaku untuk yang online ya, baik untuk yang radiology reading room discussion maupun juga dengan yang studium generale. Ya. Nah, selain itu juga ada peer learning dan recommended reading. Kita juga punya anjuran silahkan mencari, misalnya mau mencari artikel, review artikel mengenai MRI misalnya. Ambil contoh misalnya MRI untuk organ apa nih? Untuk organ genu misalnya. Coba ada publikasi apa aja sih yang menjadi rekomendasi. Nah ini tinggal diklik. Nanti kami udah menyediakan jurnal-jurnal yang menurut kami bagus buat bahan belajar. Ya. Kalau dia kebetulan free, memang kalau diklik read artikel langsung kebuka. Tapi kalau dia nggak free, tentunya ya abstrak doang. Silakan diupayakan sendiri untuk mencari full.
papernya ya. Kami juga di sini juga ada toko ya, baik kalau ada yang mau beli memorabilia merchandise Jakmus. Ya, upaya diversifikasi antara lain ya. Biar kita kan harus ini jangan terkotak dalam satu bidang aja, tapi juga harus mencoba untuk diversifikasi usaha UMKM. Kira-kira demikian bagi sejawat yang tertarik untuk berminat untuk mendaftar bisa mendaftar. Bagi yang tidak bisa menjadi member karena bukan radiolog, karena ini khusus radiolog, yang bukan radiolog tentu tetap bisa mengakses item-item yang bukan di member area. Jadi tetap bisa mengikuti kegiatan kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dokter Alia. Jadi kita di sini sekarang Studium Generale pada bulan mati, artinya 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi untuk radiology reading room discussion. Ya, Betul. gitu kira-kira. Jadi kita ketemu tiap 2 minggu nih ya dok sebenarnya. 2 minggu lagi per 3D, terus nanti 2 minggu lagi studium generale. Tergantung siklus bulan aja. Pokoknya dokter-dokter sekalian kalau ngelihat, oh di langit udah mau bulan purnama. Ingat bentar lagi ada radiologi reading room discussion atau R3D. Pas bulannya udah hilang, ingat dikit lagi mau ada studium generale. Ya, Oke, itu ada pertanyaan tuh, Dokter Alia dari chat iya dok. menanyakan sertifikat. Bisa dok, kita bikin aja sertifikat terima kasih gitu telah bergabung bersama kami. Kalau kalau sejawat lihat di sini itu di apa di website Jakmus itu di pojok kiri atas di bawah tulisan Jakarta Musculoskeletal Focus Course itu ada bahasa Latin. Non scholicet vitedissimus artinya apa artinya Dokter Alia saya lupa. Intinya lifelong learning, learning not for school but for life Iya, gitu. kita belajar bukan buat dalam rangka sekolahan, tapi kita belajar untuk hidup. Nah, karena untuk hidup itu nggak pakai sertifikat tuh. Kalau sekolahan pakai sertifikat. Jadi karena belajar untuk hidup, jadi nggak ada sertifikatnya. Mohon maaf ya. Yang jadi penting buat keilmuan, murni buat keilmuan. Demikian kira-kira. Oke dokter, terima kasih banyak dokter atas sesi pemaparannya pada sore hari ini. Dokter-dokter sekalian juga terima kasih sudah bergabung bersama kita. Sampai jumpa di acara Jakmus berikutnya. Selamat sore. Sampai jumpa. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih dok.